Selamat pagi sobat sehat semua. Kadang ada beberapa pertanyaan dari pasien yang menanyakan, apakah pembesaran jantung itu bisa kembali normal atau otot jantung yang sudah membesar yang dikenal secara medis sebagai kardiomegali, apakah bisa kembali normal seperti semula? Nah, jawabannya tentu saja tidak. Kenapa? Karena sudah terjadi pembengkakan, bisa karena ototnya yang besar atau karena penipisan dinding otot jantung itu sendiri. Dan kasus cukup banyak sebenarnya ya, kasus pembengkakan jantung ini. Kita lihat biasanya bisa kita deteksi pakai ronsen biasa atau ronsen dada, atau bisa juga dengan EKG yang lebih agak lebih canggihan dengan USG jantung atau terkenal sebagai ekokardiografi. Ini saya tunjukkan gambaran posisi jantung yang normal ya. Ini bisa kita lihat yang putih ini jantung, yang hitam ini paru-parunya. Kita lihat besar jantungnya sekian kira-kira ya. Bagaimana yang gambaran jantung yang membesar? Nah, ini kelihatan gede banget jantungnya, yang putih ini. Ada lagi lebih parah? Ada. Nih contohnya, ini paling parah yang pernah saya lihat nih. Ini jantungnya hampir penuh semua, orang nggak ada. Hingga paru-parunya tergencet tinggal sedikit. Ini pasien usia 41 tahun ya. Dan pasien ini meninggal di UGD. Jadi pembesaran jantung ini biasanya terjadi karena beberapa penyebab. Di antaranya satu, kasus hipertensi. Ini paling banyak nih. Itu tingginya tekanan pada pembuluh darah. Jadi terutama yang membesar awal jantung kiri ya, karena jantung kiri itu dia tugasnya paling berat, harus memompa darah ke seluruh tubuh dari bilik kiri memompa ke aorta ke seluruh tubuh. Kalau tekanan dalam pembuluh darah itu tinggi, itu kita bayangkan dia memompa dengan diameter pembuluh darahnya misalkan sekian ya, nggak kelihatan ya. Nah sekian dibandingkan dengan kalau memompa dengan diameter sekian, tentu lebih berat yang lebih kecil nih. Makanya ketika tekanan darah itu tinggi, kerja jantung akan makin berat, sehingga terjadi pembesaran otot jantung. Lama kelamaan seiring waktu berjalan, bertambahnya usia juga, bengkaknya makin besar karena tidak diobati atau berobat yang tidak rutin. Akhirnya bengkaknya bisa membesar kanan kiri. Nah kalau sudah gini ya seperti yang Anda lihat tadi, yang sudah membesar kayak gini gimana? Ya nggak mungkin lagi dia akan jadi kecil. Paling banter istilahnya obat itu untuk mencegah yang misalkan sudah gede segini jangan sampai menjadi segede ini gitu loh. Jadi maksimal dia mengurangi sedikit lah ukurannya, tapi tidak mungkin lagi untuk bisa normal. Kemudian penyebab yang kedua adalah penyakit jantung koroner. Nah penyakit jantung koroner ini ketika dia sumbatannya sudah 100% sehingga terjadi serangan jantung, terjadi kematian otot jantung, maka otot jantung yang mati itu kan tidak bisa kerja lagi. Yang kerja otot yang sehat. Misalkan ini bilik kiri ada 10 otot nih, 3 yang mati, otomatis yang kerja yang 7 ini. Yang 3 ini nggak bisa kerja lagi kan, yang 7 ini akhirnya kan kecapean. Ya pertama dia pembengkakan, membesar, tapi lama kelamaan dia akan menipis juga kan, sehingga terjadi pembengkakan. Penyebab yang ketiga adalah kardiomiopati. Ini penyebab yang tidak diketahui ya, atau bisa dibilang secara genetik. Dan ini paling banyak kita temui pada kasus ibu hamil dengan hipertensi yang dikenal sebagai preeklamsi berat atau berlanjut jadi eklamsi. Nah pada ibu hamil ini kebanyakan mereka itu lalai kontrol tensinya ke poli jantung untuk kontrol selanjutnya ya. Kebanyakan mereka lebih cenderung kontrol ke kandungannya, jadi dia melalaikan lagi, apalagi kalau sudah nggak ada gejala itu dianggapnya sudah sembuh.
Padahal hipertensinya ini kalau tidak dikendalikan ya lama-lama pembengkakannya itu nggak bisa kita obati dengan baik ya. Dan yang penyebab selanjutnya yang keempat adalah gangguan irama. Nah, gangguan irama seperti yang kita sebut dari awal, ini bisa jadi karena ekses dari kematian jaringan akibat penyakit jantung koroner yang menjadi sumbatan yang penuh tadi yang 100%. Ketika otot itu ada yang mati, misalkan 3 ini mati ya, itu dia kan penyembuhannya kan terjadi jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini dia akan menghambat aliran listrik jantung. Jadi kalau kita ibaratkan jantung normal itu seperti kita jalan di atas jalan yang landai. Kalau jantung yang sudah ada kematian jaringan itu seperti kita jalan di atas jalan landai yang ada polisi tidur gitu. Jadi gonjal-gonjal gitu. Jadi aliran listriknya akan tidak beraturan. Nah, kalau denyut jantungnya bisa lebih dari 100 kali ya, lama-lama ya jantungnya capek juga. Terjadi pembengkakan juga. Kemudian penyebab kelima yang sering juga kasus hipertiroid, kadar hormon tiroid yang tinggi ini. Ini akan memacu kerja jantung lebih berat sehingga denyut jantungnya lebih dari 100 kali. Bisa 120, kadang kalau berat bisa lebih dari 150. Seperti kondisi kalau kita sedang olahraga itu. Kalau habis lari gitu ya, kita cek denyut jantung kita kan tinggi. Kalau habis lari kita bisa istirahat sebentar enak, sembuh lagi. Tapi kalau kasus yang hipertiroid ini, denyut jantungnya akan dipaksa untuk berlari terus di atas 100 kali per menit. Padahal orang normal itu kisarannya sekitar 70-80-an. Jadi lama-lama jantung capek juga. Dan penyebab yang keenam adalah gagal ginjal. Ginjal itu fungsinya salah satu adalah regulasi tekanan darah. Gagal ginjal dia tensinya akan tinggi. Kemudian juga kadang juga overload cairan sehingga jantung juga terbebani cairan yang banyak. Sehingga kadang terjadi overload, paru-parunya kerendam cairan juga. Kemudian yang terakhir penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan itu bisa karena posisi pembuluh darahnya bertukar atau ada lubang di sekat pembuluh darah, di sekat dinding ventrikel ataupun atrium, atau bisa juga karena kerusakan klep jantung. Jadi klep jantung itu misalkan saya kasih contoh gambarnya ya. Ini gambarnya nggak bagus. Ini taruhannya ini atrium atau serambi, ventrikel bilik ini yang di sebelah kiri, yang kanan, yang kiri ini nanti memompa ke arah aorta. Jadi klep ini ibaratnya, jadi dia membatasi dari atrium mengalir ke ventrikel, dia akan masuk klep ini. Pada saat ventrikel itu memompa, klep ini harusnya tertutup. Tapi kalau klep ini bocor, bukan bocor istilahnya ya, dol, pintunya dol istilahnya. Dia pada saat memompa yang harusnya ini tutup dia terbuka sehingga ada darah sini kembali ke sini. Jadi darah yang harusnya mengalir full, misalkan kalau kita hitung berdasarkan berat badan ya, kalau berat badan 50 kilo sehingga yang dipompa itu sekitar 50 mili. Karena ada yang bocor ke sini, jadi yang terpompa nggak full 50, bisa jadi cuma 30. Jadi ini akan mengakibatkan kerja ventrikel ini makin berat sehingga akan terjadi pembengkakan. Bisa juga karena ini klep yang sini yang ke arah aorta ini dia mengeras. Sehingga seharusnya pada saat dipompa dia buka, dia malah tetap nutup. Nah, kerja ventrikelnya juga makin berat. Akhirnya ventrikel ini juga akan membesar juga. Jadi intinya jagalah jantung kita itu supaya tetap kondisi sehat. Jangan sampai terjadi pembengkakan. Kalau sudah terjadi pembengkakan, ya namanya itu sudah terlambat. Kita tinggal berupaya menjaga supaya tidak makin parah. Demikian saudara sekalian, semoga bermanfaat. Salam sehat.